Alhamdulillahirabbil alamin. Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kulli. Wa kafa billahi syahida wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayuhan nas ittaqu rabbakum inna zalzalatas saati syai'un 'adzim yauma tarawnaha tadhalu kullu murdi'atin amma arda'at wa tad'u kullu dzati hamlin hamlaha wa taron nasa sukara wa ma hum bisukara walakinna adzaballahi syadid wa ba'du. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadyi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syarrul umuri muhtasatuha fa inna kulla muhtasatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ayolah ikhwah azza subhanahu wa ta'ala, insyaallah kita lanjutkan mengkaji ayat-ayat bersama tafsirnya dari surah At-Taubah. Malam hari ini ayat yang ke 120 sampai 121 di tafsir Jalalain halaman yang ke 169 bagian depan, sepertiga baris dari bawah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ma kana li ahlil madinati wa man haulahum minal a'rabi ay yatakhallafu 'an rasulillahi wa la yarghabu bi anfusihim an nafsihi. Dzalika bi annahum la yusibuhum dhama'un wa la nasabu wa la mahmasatun fi sabilillahi wa la yata'una mauti an yaghidul kuffara wa la yanaluna min aduwwin nailan illa kutiba lahum bihi amalun salih. Inna Allaha la yudhi'u ajral muhsinin. Wa la yunfikuna nafaqatan saghiratan wala kabiratan wala yaqta'una wadiyan illa kutiba lahum liyajziyahum Allahu ahsana ma kanu ya'malun. Maka tidak boleh, gak layak, gak pantas, gak sewajarnya, gak elok li ahlil madi, untuk penduduk Madinah. Ada muhajir, ada ansor. Waman haulahum, dan juga untuk orang yang ada di sekitar mereka. Ada suku Ghifar, Muzainah, suku Aslam dan semisal. Itu suku-suku yang ada di sekitar
Madinah. Minal Arabi, dari orang Arab Badui, orang pedalaman yang belum hijrah. Gak pantas untuk apa? Ayatakhalafu, bahwa mereka absen, gak hadir. An Rasulullah, dengan ditinggalkannya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Idza ghaza, ketika Rasul berperang. Nabi ini berperang, umatnya jogrokan, pantas mboten? Bapaknya nyapu, ibunya nyapu, anaknya dam-daman, pantas mboten? Engko mbah yene sing ngopeni masjid, sing ngadzan, sing qomat, imami dhewe, makmume nek ngomah jogrokan, pantas mboten? Ya senada dengan itulah. Masa mbah yene keroyo-royo ngaji nek kono malah gletak anak ngomah. Tentunya tidak pantas. Nyapa gletak anak ngomah loro, nah itu baru pantas. Wala yarwabu, dan mereka tidak boleh mencintai bi anfusim, terhadap diri mereka sendiri. Gak peduli kepada Rasulnya, tetapi mereka lebih mempedulikan diri sendiri. Gak pantas wong iman model ngono kuwi. An nafsi, daripada diri Rasul. Bi ayyasunuha, dengan menjaga dirinya, ammaradiyahu, dari apa yang lebih ia ridhoi, linafsi, terhadap dirinya, minas syadaidi, dari berbagai macam keberatan. Wahuwa, dan pelarangan di sini, nahyun, suatu larangan, bilafdzil khobar, dengan lafadz berita. Bentuk ayatnya berita, tetapi isinya pelarangan. Maka untuk itu akhirnya mestinya Rasul harus lebih diperhatikan, diutamakan, diisar daripada diri sendiri. Ya mbah yene udan-udan budal ngaji, sing kono malah budal golek kemul ngoten iki. Ya kono budal kudune ya budal. Dan seterusnya. Dzalika, yang demikian itu, yaitu fadilah lebih mengutamakan Nabi, lebih mengutamakan perjuangan daripada kepentingan diri sendiri, sing kadang alasane aras-arasen, kadang alasane udan, kadang alasane apalah. Jadi lebih mengutamakan perjuangan itu lebih baik. Kenapa? Karena di dalam perjuangan itu ada banyak keutamaan. Ai anahyu, yaitu pelarangan, anitakhalluf, dari absen. Tapi kayaknya yang pas dzalika di sini alasannya bukan absennya, tapi fadilahnya. Kenapa Rasul harus lebih diutamakan, walaupun dengan keluar itu dengan sangat berat. Keluar ke Tabuk berat mboten? Musimnya panas, pacekle, aduh, musuhnya wakeh. Nek ngomah ngawi, napa sing ngawi? Hampir panen, apa ninggalin niku eman. Ya lek wayah mulih, wayah panen, wayah mulih, wayah rontok terus piye? Wah jatuh, gak melu, rontok terus piye ngene iki. Loh, itu ujiannya ada di sana. Nah sekarang kita akan melihat besar mana fadilah yang dicanangkan tetap tinggal di rumah dengan fadilah ketika ikut keluar. Fadilah gedendi. Biasanya tiang mendapatkan pilihan, pilih sing gede apa sih pilih sing alit? Wah begitu, tegas, gede, hangat tenang. Mantap. Kita di sini akan diberitahu fadilah dengan keluar walaupun berat itu seperti apa.
Yang demikian itu bi anahum sesungguhnya mereka bisa babi anahum dengan sebab ini fadilah keluar. La yusibum tidak menimpa kepada mereka dhomaun punya mana atau sun haus, wala nasabun memiliki mana takbun payah, wala mahmasatun yaitu juun tidak menimpa kepada mereka lapar. Ke perang Tabuk haus enggak? Pol Umar khawatir guluku hancur. Kenapa? Jangan garingi pol. Makanannya pun juga kurma disesepi. Sehari jatahnya sitok. Kendaraan pun juga satu onta gantian wong 10. Ya padang pasir. Jenengan pun nate mlaku-mlaku nek padang pasir musim panas dereng. Sinten sing sempat umroh Ramadan musim panas niku king hotel teng masjid niku pun nyelengit niku panase. Apalagi itu di padang pasir ribuan kilo, seperti apa? Ribuan kilo di padang pasir musim panas seperti apa? Ini buat orang yang sudah punya ngerasane panasnya padang pasir nanti bisa terasa. Maka di antara hikmahnya umroh di bulan Ramadan itu pahalanya seperti pahala haji bersama Nabi. Di antara penyebabnya apa? Pas musim panas, abot. Itu di antara hikmah tapi bukan sebab. Tidaklah tertimpa menimpa kepada mereka haus, payah, lapar ketika berjuang fisabilillah wala yata'una mautian dan mereka tidak menginjakkan kaki di sebuah tempat. Kata mautian itu merupakan masdar bermakna wata'an. Wata'an yaitu wat'an, ya gitu, yang memiliki makna yughdibu, membuat dongkol al-kafara orang kafir. Berarti keluarnya kaum muslimin bisa mengalahkan mereka, wong kafir itu dongkol. Wala yanaluna min aduin dan tidaklah mereka mendapatkan dari musuh. Aduin inilah memusuhi Allah. Nailan sebuah perolehan. Orang Islam berangkat memerangi wong kafir benci karena terancam kalah dan ternyata mereka dapat musibah. Misalnya apa? Qatlan, ada yang terbunuh. Au asra atau yang jadi tawanan. Au nahban atau yang ada jadi rampasan perang. Ini perbuatan kaum muslimin. Semua yang dialami di dalam peperangan ini ternyata ada fadilahnya. Sejak dari haus, letih, lapar, orang kafir mendengus. Ternyata semua kiprah kaum muslimin seperti itu tidaklah terjadi illa kecuali kutiba lahum, ditulis buat mereka bihi dengannya amalun soleh, amal yang soleh. Ngelae tiang wonten ngomah kalih ngelae tiang sing berjuang sami napa benten fadilai. Itu beda. Kira-kira tidak ikut perang di rumah ngelak enggak? Lapar enggak? Kadang mlaku kesandung mboten. Apa-apa fadilai? Ya enggak ada. Tapi ketika kondisi itu ia gunakan untuk berjuang, oh niku fadilai ra karu-karuan. Amat sangat besar sekali. Kenapa? Ditulis sebagai amal soleh. Di sini menggunakan bentuk nakirah. Ini menunjukkan fadilahnya tidak bisa dihitung. Liyujazu alaihi, untuk mereka diberi balasan kepadanya. Innallaha, sesungguhnya Allah la yudhi'u, tidak menyia-nyiakan ajral muhsinin, pahala orang yang berbuat baik. Makanya bila kita termasuk keluar dari rumah untuk ikut kajian, nek dalan mengalami musibah nopo, kadang kepanasan, kadang kademen, kadang kudanan, kadang tibo, kadang bensin entek nyurung, kadang mogok, kadang lewat dalan jeglongan jauh glek, koyoke loro, nggih mboten.
Loh niku pahala lho ngoten niku. Pahala mili semakin lelah semakin gede. Tapi apabila hanya duduk di rumah angsal nopo. Ini motivasi. Sehingga jangan sampai ketinggalan. Termasuk keluar cari ilmu itu termasuk mendapatkan nilai haji sempurna, nilai jihad sempurna. Maka yang ketinggalan hanya sebatas alasan ini itu. Gak pantas seperti itu. Ini teguran Allah Ta'ala. Nabi ini keluar nokono malah jogrokan. Niku gayane Bani Israel. Terus pun gayane Bani Israel. Idhab anta warabbuka faqatila inna hahuna qaidun. Pun dengan Nabi Musa kali Allah sak kloron jenengan perang tak tunggu jogrokan nek ngomah. Ngoten nggih. Pantes mboten? Jan apa? Blas ra pantes ngoten nggih. Blas ra pantes. Makanya itu harus ikut keluar bersama mereka. Itu fadilahnya sangat besar. Akan itu diiming-imingkan kepada mereka. Ai ajruhum bal yusibuhum. Allah tidak menyia-nyiakan pahala mereka, bahkan Allah memberi pahala. Wala yunfikuna, dan mereka tidak meninfakan fihi untuk program keluar ini. Niku wong wis metu danane golek dhewe napa golek dana king tiyang lintu. Ya nggih golek dhewe. Kendaraane ya nyiapi dhewe. Bensine nggih nyiapi dhewe, rasah ngenteni. Lek enek fasilitas budal, lek ora ya ora. Ya ndak boleh kita pasif seperti itu. Makanya dikala itu Nabi SAW itu menghimbau. Siapa sing berdana? Utsman mengatakan, saya 100 unta lengkap. Dihitung rong cukup. Siapa lagi yang mau berdana? Utsman lagi 100 unta lengkap. Dihitung masih kurang. Siapa lagi yang berdana? Utsman 100 unta lengkap. Dihitung kurang. Siapa lagi? Utsman teko 1000 dinar. Sak dinar pinten? Sak gram seprapat ping 1000 pinten? 4.250 gram. Pinten kilo niku? 4 kilo seprapat. Pinten di duit ini emas sak monten. Loh, kita kira-kira pun imbang kali Utsman apa dereng? Utsmane kaya ngono kita kok santai-santai terus piye? Ini kira-kira golek dhewek samonto abot napa mboten? Wonge kudu budal berdana dhewe ngetone dana sak pirang-pirang. Kesanalah kita akan diuji perjuangan. Jangan sampai lek negara ini memberikan fasilitas budal ya budal, ora ya ora. Loh, nggak bisa. Nggak ada sahabat yang punya sifat seperti itu. Kon budal wonge sak bondone walaupun kondisi sangat berat. Maka kita wajib ke sana. Ini fadilah kita ngaji kita nanti tahu. Akhirnya kita bisa mengukur sebenarnya kita dengan sahabat niku sak pro pintene seperberapanya. Masa kita yang masih gini rumasane surga kentul-kentul loh, masih jauh. Kenapa kita gak pupuk semangat kita? Mek gremis saya alasane udan. Belum seberapa kita tuh dengan mereka. Ukurlah. Ngaten nggih kira-kira nggih. Ukurlah. Nah, begitu. Tidaklah mereka meninfakkan fihi untuk kepentingan jihad ini nafakotan suatu nafkah sagiratan walaupun itu kecil, walau tamrotin senajan to isane mek nyumbang kurma siji gak apa-apa, sing penting kerja keras. Raketang mek nyumbang pinten? Kurma siji donge golek-golek jebule koret-koret, gak enek apa-apa kejaba mung cethuk napa? Kurma siji, ndak apa-apa sumbangkan budal. Wala kabiratan, dia juga mendapatkan infak yang gede. Makanya kita nggak usah bergantung ya kono suge iso, nggak boleh.
Allah mengatakan titik puakeh budal. Ya Allah nilai itu bukan jumlah tetapi semangat dan niat. Itu yang Allah nilai, semangat dan niat, bukan jumlah. Tapi semangat dan niat. Jumlah jangan sampai punya pengaruh, tapi semangat dan niat. Wala yaqtauna, dan mereka tidak melintasi wadian sebuah lembah besar ketika mengadakan perjalanan, illa kecuali kutiba lahum, itu semua ditulis buat mereka dalika dengan duka perjuangannya tadi, dengan pahala yang besar. Liyajziyahumullahu, dan Allah hendak memberikan balasan kepada mereka ahsana, lebih baik, ma, daripada apa yang kanu ada mereka ya'malun, mengamalkannya. Enggak disebutkan berapa kali, ini menunjukkan balasannya tidak bisa dihitung. Sehingga ketika ada yang tanya, aku diparingi balasan piro, jarmu piro? Gini, kuwi gak sepiro sing tak onek nih. Nabi ketika ditanya oleh mereka balasannya apa, dijawab surga. Cukup satu kata saja. Ketika hadis memberikan perincian berapa itu nilai surga, mata belum melihat, telinga belum mendengar, gambar ini rungiso. Makanya kita tidak usah memperinci. Bila kita sudah mendengar kata surga, sudah itu kenikmatan pol, kita gak mampu menghitung. Nah itu penyemangat buat kita semuanya. Maka dikala itu ada orang yang sudah sepuh, seolah gitu melakukan itu pun rengkeng. Ini panggah budal, Pak. Jenengan pun uzur wonten dalem mriko, wonten dalem mawon. Ora iso. Allah dawuh piye? Infiru khifafan wasiqa, lan raketang abot. Oh, gak sebatas sendeng, raketang abot. Budal lho nganti ngoten. Itu semangat para sahabat. Makanya kalau kita itu mengenal sejarah, kepada mereka mengambil teladan, nah kita wajib memupuk semangat kita. Nah, ayat kita baca mendorong kita ke sana. Terjemah global. Tidak pantas, artinya haram buat penduduk Madinah. Ada muhajir, ada ansor, dan juga orang yang ada di sekelilingnya dari suku-suku yang mereka sudah masuk Islam walaupun belum hijrah. Nggak pantas untuk mereka untuk absen, pamit, aku gak budal, dengan ditinggalkan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Nggak pantas, mereka lebih mencintai dirinya daripada diri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Masa Nabi ini budal, mereka di rumah saja. Harus lebih diutamakan. Fadilahnya apa? Fadilahnya ketika mereka itu tertimpa haus, fadilahnya ketika mereka tertimpa lelah, fadilahnya ketika mereka tertimpa lapar di jalan Allah, fadilahnya ketika mereka melintasi sebuah tempat yang orang kafir bisa dikalahkan, mereka dongkol dan mendapatkan berbagai macam kemenangan, uang kafir mati, jadi tawanan, hartanya terampas. Semua yang dilakukan orang yang beriman dalam rangka berjihad ditulis sebagai amal soleh, dan Allah tidak menyia-nyiakan pahalanya orang yang berbuat baik. Demikian juga nafkah yang mereka keluarkan, besar maupun kecil. Demikian juga perjalanan jauh yang mereka tempuh. Itu semua Allah akan jadikan alasan membalas mereka dengan balasan yang lebih baik daripada apa yang mereka kerjakan. Semoga Allah kokohkan hidayah ini pada diri-diri kita, sehingga kita tidak bersantai-santai di rumah. Pelajarannya apa? Setelah terbaca beberapa tafsir, ada pelajaran yang sempat tertulis. Satu, tanda Islam dengan ikrar 2 kalimat syahadat. Ini pelajaran pertama, tanda Islam dengan ikrar 2 kalimat syahadat. Itu asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu anna muhammadar rasulullah.
saya berikrar tidak ada yang diibadai dengan benar kecuali hanya Allah, berarti sesembahan batil dibuang. Saya berikrar kalau Nabi Muhammad SAW itu adalah hamba dan utusan Allah, maka dipelajari pengajarannya yang dibacakan Quran 30 juz, ditafsirkan dengan hadis-hadis jutaan. Sudah ada proyek percontohan peri kehidupan para sahabat. Ketika sudah jelas ilmunya, perintah kerjakan, larangan dijauhi. Berita dari Nabi dibenarkan, jangan mengatakan berita Nabi tidak masuk akal, jangan. Cuma akal kita yang lemah, dan jangan beramal kecuali dengan tuntunannya. Itu tanda orang itu masuk Islam. Setelah belajar, dia beramal, berdakwah. Ini tugas kita sebagai orang Islam. Itu tadi pelajaran nomor 1, tanda keislaman seseorang dengan ikrar 2 kalimat syahadat. Nomor 2, syarat iman yang sempurna. Nomor 2, syarat iman yang sempurna dengan menjadikan Allah Rasul paling dicintai. Ini tanda iman yang sempurna. Dengan menjadikan Allah Rasul paling dicintai. Dan ayat atau hadis yang cerita kayak begini banyak. Kata nomor 2, syarat sempurna iman menjadikan Allah Rasul paling dicintai. Misalnya tanda orang supaya bisa merasakan manisnya iman, kan syarat pertama kan, ben iso ngrasane manisnya iman. Gimana? Ada 3 syaratnya. 1, Allah Rasul paling dicintai daripada yang lain. Nomor 2, tidak cinta, tidak benci kecuali semuanya hanya karena Allah, bukan karena nafsu. Nomor 3, benci kepada kekufuran, dosa-dosa sebagaimana bencinya dicampakkan ke api yang berkobar-kobar. Jelaskan itu tanda sempurna iman. Termasuk pesan Nabi SAW, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilahi min nafsih ilahil hadis. Satu di antara kamu tidak sempurna imannya sehingga saya sinten Rasul lebih dicintai daripada diri sendiri, suami, istri, harta, keluarga, semua manusia. Rasul itu nomor 1. Ini tanda syarat sempurna iman. Semoga Allah jadikan kita semakin sempurna. Walaupun belum, tapi kerja terus. Semoga nanti Allah berikan. Itu nomor 2. Makanya ketika Rasul berangkat, ya berangkat toh. Jangan nanti Rasul berangkat malah duduk-duduk di rumah. Dan bukti cinta kita kepada Allah yaitu dengan mengikuti Rasul. Ya Allah firmankan, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni." Katakan, Nabi kita suruh memberikan nasihat kepada umat. Umat, bila memang kamu cinta kepada Allah, buktikan cintamu. Apa itu? Ikuti Rasul. Rasul budal nih, budal ngoten nggih. Ikuti Rasul. Semuanya, termasuk berangkat ya berangkat. Enggak boleh Rasul menghimbau mereka malah pamit di rumah, enggak boleh. Wong munafik malah sumpah. Ngapusi, naudzubillah min dzalik. Berikutnya pelajaran nomor 3. Rasul mewajibkan berjuang. Rasul mewajibkan berjuang. Tanda cintanya umat pada Rasul dengan menyambutnya. Kita ulang, Rasul mewajibkan berjuang. Tanda cintanya umat pada Rasul dengan cara menyambutnya.
Ini sebuah keharusan. Rasul memerintahkan apa? Ya luas. Termasuk ngajak perang ya budal, ngetokno infak ya tokno, raketan kurma 1 butir, duit 100 gak apa-apa. Gak usah sungkan-sungkan, ngapunten gadah kula nggih namung niki pun koret-koret. Upayakan ke sana. Makanya Utsman itu termasuk gede tadi, ontone tok pinten? 300. Ditambah dengan emasnya 4.250 gram, 4 kilo. Luar biasa. Semoga di Indonesia ada orang kayak begitu. Jawa Timur, Kediri, Setono, Masya Allah. Siapa ngerti kita besok dimudahkan kerja. Makanya bila kita punya semangat kerja, niatono untuk modal berjuang, nggak sebatas golek pangan untuk diri karo keluarga. Sing gede. Ini wonten cerita nggih. Tiyang niku duwe kendaraan didol gak payu-payu. Akhirnya ia nadarkan, ya Allah akan saya jual. Nanti uangnya saya infakkan pembangunan masjid. Gak berapa lama langsung payu. Langsung diserah nih ketika sudah dibayar tunai. Gimana dia di keluarga? Ternyata dimudahkan rezeki lewat jalan lain. Rezeki datang daerah yang tidak disangka. Gitulah Abu Bakar ketika berangkat jihad itu semua harta diserah nih kabeh, gak ada yang ditinggal. Apa sing tak tinggal? Allah dan Rasul. Begitu. Gimana kok bisa begitu? Yang namanya kondisi perang, sing paling ngapik itu serahne kabeh. Lek enggak diserahne kabeh, lek ente kalah, sing ngomong ya panggah dirampas musuh. Lek menang golek ijol iki gampang. Gitu pertimbangannya Abu Bakar. Nggih mboten, lek kalah perang dirampas kabeh mboten. Ketimbang separo-paro, kang karuane diserahne malah enteng pikirane. Luwene tiyang sing niat poso kalih luwene tiyang sing rung digane sarapan keronto-ronto tasik penak pundi. Ra penake luwe keronto-ronto, masih rong disiapi sarapan. Keronto-ronto mboten kira-kira. Sip nasib. Lek kerja wis tenanan karek masak nek ngomah mek tinggal turu. Keronto-ronto mboten kira-kira. Sing paling penak rek sarapan ya wis tak poso ae. Rasa ngrepotne, dene kono ngledak masalah awake ngregesi, gak usah suudzon, ngoten mawon to nggih, malah penak. Nah, begitulah kita diajak berpikir yang paling mudah. Semoga kita bisa. Angel mboten kira-kira ngoten niku. Angel ya makanya ndongane muga-muga iso. Ndonga mawon. Dene rong iso ya belajar neh ngoten lho nggih. Dene rong iso ya belajar neh, sing penting itu paham dan niat. Rong iso ya belajar neh. Berikutnya nomor 4. Rasul dan pewarisnya. Rasul dan pewarisnya ketika keluar berjuang. Rasul dan pewarisnya ketika keluar berjuang, maka tidak pantas umat duduk manis di rumah. Maka tidak pantas umat duduk manis di rumah karena kepentingan pribadi. Pribumi lagi. Kita ulang, Rasul dan pewarisnya ketika keluar berjuang, maka tidak pantas umat duduk manis di rumah karena kepentingan pribadi. Ini pelajaran penting ini. Pelajaran penting. Ayat-ayat yang kita baca memang itu mengarahkan ke sana dan fungsinya itu bukan sebatas untuk yang tidak perang di perang Tabuk. Kita kena
dengan nasihat ini. Kenapa ten? Untuk umat petunjuk ayat ini. Untuk umat petunjuk ayat ini. Rasul dan pewarisnya ketika keluar berjuang tidak pantas buat umat untuk duduk manis di rumah karena kepentingan pribadi. Sinten pewaris Rasul? Ya kita-kita yang cari ilmu ini pewaris Rasul. Karena Nabi tidak mewariskan harta tapi mewariskan ilmu dan kita belajar. Itu namanya pewaris. Nah, ketika berjuang ya umat kompak. Nggak boleh duduk manis di rumah. Napa duduk manis di rumah nih? Ngopi napa enta sementing duduk manis nih. Artinya itu adalah ya malas-malesan. Walaupun nggak ngopi lagi. Itu istilah itu duduk manis itu. Artinya jogrokan nggak ada urusan. Semata hanya untuk kepentingan pribadi. Nggak pantas seperti itu. Makanya ketika memang sudah sakit gak nduat delawat ya sudah itu dimaklumi. Kita harus berusaha. Siapa yang berusaha nanti ada. Rono ini berusaha. Yang buta saja itu bisa sampai. Bisa kan? Bisa sampai yang buta itu ya. Kenapa kita tidak buta kok nggak sampai? Berikutnya kelima, suka duka. Pengorbanan harta. Lelahnya badan, lahir dan batin. Kita ulang, suka duka. Pengorbanan harta. Lelahnya badan, lahir maupun batin. Di dalam perjuangan. Di dalam perjuangan. Ditulis sebagai amal soleh. Bila mati jadi syahid. Kita ulang, suka duka. Pengorbanan harta. Lelahnya badan, lahir maupun batin. Ketika berjuang di jalan Allah. Semuanya ditulis sebagai amal soleh. Bila mati syahid. Allahumma rizqna syahidan fi sabilik. Ya Allah, berilah kami rezeki syahid di jalan. Ini penting kita berdoa seperti itu. Di sini enggak diperincikan apa suka duka yang ayat tadi memperincikan. Apa tadi di antara suka duka yang ada pada ayat? Haus, lelah, lapar, melewati wong kafir muring-muring, memerangi mereka akhirnya dapat suka, perang menang, rampasan, menawan. Termasuk pengorbanan harta, hartanya besar atau kecil, sampai Utsman sedemikian rupa. Dan macam-macam itu banyak tadi perinciannya. Kalau kita kembangkan seperti itu banyak. Ujung-ujungnya masuk pada tema suka duka, macamnya banyak. Masing-masing orang itu di pengalaman dewi-dewi. Napa dukane wong safar, kejegluk, bane gembos, cemplung kalen, macam-macam. Tapi itu masuk pada wilayah suka duka, pengorbanan harta, macam-macam. Mengerahkan badan sampai lelah, lahir maupun batin. Ketika semuanya diarahkan untuk berjuang fisabilillah, maka semuanya ditulis sebagai amal soleh yang nanti jadi tabungan di akhirat. Apabila matinya mati syahid. Selesai rangkuman yang telah saya sampaikan. Sebelum kita cukupkan, ada tulisan dalam bentuk pertanyaan. Ketika sholat yang dibaca keras, semisal isya, semisal maghrib, semisal subuh, imam membaca dengan keras fatihahnya bersama surahnya. Lalu tugas makmum bagaimana? Apakah cukup diam dan mendengar atau
ikut umi geraknya imam atau diam, tapi ketika imam selesai nanti maca dewi-dewi. Yang pertama, imam membaca, makmume umi melu geraknya imam, haram. Ayatnya jelas, la tuharik bihi lisanaka litajala bih, ojo melu tok gerak-gerak nih ketika sedang dibacakan, tapi harus diam. Perintah diam, wa idza quri'al qur'anu fastamilu wa ansitu, ketika Quran dibacakan mulut tutup, telinga pasang. Lalu bagaimana bila kita baca di kitab sholat tulisan Syekh Albani, di sana ada nukilan hadis yaitu ikra fi nafsik, batinmu melu moco, tapi bukan bibir. Makanya bibir tutup, telinga mendengar, hati ini melu meresapi. Apakah nanti ketika sudah amin, makmumnya moco dewi-dewi? Jawabnya boleh pilih. Sekira imam memberikan tenggang sekian waktu meneng, silakan makmum moco. Tapi sekira imam langsung membaca, maka kena dalil umum. Apa? Meneng. Tapi juga ada yang mengatakan karena bacaan Quran sesudah amin itu hukumnya sunnah, sementara moco hukumnya wajib. Ada yang mengambil kesimpulan tetap moco. Itu ada beberapa khilaf di kalangan ahli ilmu. Sejauh yang saya tahu memang itu modelnya macam-macam, sama-sama orang sunnah. Saya ikut daurah masyayikh, entah itu di Trawas, entah itu di Batu, ketika jejer dengan aneka ragam dai se-Indonesia, itu ya modelnya reno-reno. Ada yang mencukupkan dengan mendengar dan diam, ada juga ketika sudah amin, ini sebagian si moco, sebagian enggak. Ini menunjukkan seperti itu hukumnya boleh pilih, bersifat luas. Ini jawaban ketika ada pertanyaan dalam tulisan. Yang lain silahkan. Ya. Yang terakhir tadi, zaman kita berjuang di jalan Allah, kemudian di jalan itu jalannya meluka, jatuh, sehingga nggak mati, cuma beberapa bulan harus menyandang sakit yang lebih parah sehingga mati. Itu matinya tercatat sebagai syahid, bukan? Insya Allah syahid. Masuk wilayah saya, yang penting sabar dan tidak keronto-ronto. Wah, ngerti yang ini aku rametu melu ngaji lah, lek ngono ki ya gak ento. Tapi dinikmati, ini bagian dari perjuangan. Itu termasuk lelah juga itu. Sama, nilainya sama. Dia dapat korting, gak budak tapi pahalanya standar. Bagaimana dia keluar? Mengandai boleh, pomoko gak ento alangan, aku yang metu koyok biasa nih, sama nanti pahalanya. Itu kemudahan, gak usah khawatir. Tapi yang penting apa? Ridho, sabar, berharap pahala. Ridho, sabar, berharap pahala. 3, ridho, sabar, berharap pahala. Napa syaratnya? 3, 1 ridho, 2 sabar, 3 apalkan dongo, aja mendhisikne mumet. Ora dongo kangelan. Ya Allah berat, lek tak pikir mumet tak dongo mawon. Nah begitu. Apalagi? Tentang iman perawatan, apa setiap takbir itu selalu doa istighfar? Setiap awal takbir. Doa istiftah awal saja, rakaat pertama sebelum Fatihah itu, gitu. Tetap standar. Berarti untuk saat salaman loro, nanti mulai loro lagi, ya tetap mau aja istiftah. Pengecaulan langsung mau Fatihah belum jumpa, tetap itu yang namanya takbiratul ihram sebelum Fatihah. Gilirannya ada doa semisal Allahumma ba'id baini, tetap. Tapi itu bila tidak dibaca nggak mengapa. Sebab itu kelasnya termasuk bagian dari sunnah. Tapi sekira itu memang ada waktu standar. Apalagi? Segera cukup demikian. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.